Halo semuanya, halo. Halo Bu, selamat siang Bu. Siang Bu. Siang Bu. Selamat siang. Gimana Siang Bu. Sehat semua ya? Sehat Bu, tapi Sehat, bosan. Bu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ini sebenarnya sama seperti yang sudah ada di OLS, cuma beberapa saya tambahkan sedikit nantilah di penjelasan ya, lebih jelas. Kemudian, oke, bentar. Nanti akan ada 2 kuis yang harus Anda kerjakan, kuis 1 sama kuis 2. Nah, kuis 1 itu multiple choice. Waktunya berapa ya sini? Tapi ada sekitar 9 atau 8 soal, kalau nggak salah 15 menit. Kemudian kuis 2-nya itu berupa esai ya. Itu masing-masing cuman dapat 1 soal, tapi waktunya saya kasih 60 menit, tolong dikerjakan sebaik-baiknya. Kapan soalnya akan ditutup? Kuisnya itu akan ditutup pukul 24 ya, 23.59 nanti malam. Nah, dibukanya nanti kira-kira jam 13.15 atau 13.30 baru dibuka. Nah, Ada kuis. ya gimana? Enggak salah. Oke. Jadi ini mungkin nanti, Susan ada nggak ya? Halo Susan. Saya bisa nge-record nggak ya ini? Susan, bentar ya, saya ke Susan dulu. Karena susah di caps lock sebagian. Kalau nggak salah kalau host bisa Bu. Oh, saya sudah jadi host ya? Iya. Ya, saya lupa caranya gimana. Oke. More. Di mana ya recordnya ya? Recordnya di bawah Bu. Ada Rec Alt R Bu kalau mau. Oh ini nih. Record on this computer. Oke. Berarti di atas ini. Oke, jadi saya ke screen-nya tadi udah ke-share belum sih? Oh ini. Sorry. Resume share. Terus oke, kita mulai aja ya. Jadi kalian sudah lihat semuanya sharingnya ya, sudah? Oke. Saya perbesar. Jadi materi kali ini adalah retikulum endoplasma. Ini boleh atas ceritanya. Jadi ini kalau Anda lihat di sini adalah morfologi dari retikulum endoplasma. Kita bisa lihat. Anda sudah dapat materi tentang nukleus atau belum? Sudah. Jadi di nukleus itu ada yang namanya selubung nukleus atau nuclear envelope. Masih ingat nggak? Masih. Ya. Masih Bu. Warna ungu ini adalah selubung nukleusnya, nuclear envelope-nya ya. Nah, ternyata ya retikulum endoplasma itu menyatu atau merupakan kelanjutan dari selubung nukleus. Jadi dia bukan sesuatu yang terpisah. Jadi ada jalan dari selubung nukleus menuju ke retikulum endoplasma. Ini bisa Anda lihat ada ruangan di sini, ya kan? Lorong ya, yang dari selubung nukleus menuju ke retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma sendiri kita bagi menjadi 2, yaitu RE kasar, yang ini ya RE kasar, kemudian ini RE halus. Nah, apa yang membedakan RE kasar dan RE halus?
Yang Ribosom. paling kelihatan adalah adanya ribosom. Nah, ini yang titik-titik ini adalah ribosom. Jadi di RE kasar itu pasti ada ribosom yang melekat pada membran luarnya, gitu ya. Tetapi tidak pernah kita temukan ribosom pada RE halus. Selain itu dari gambar ini kita juga bisa lihat sebenarnya bentuknya agak berbeda RE kasar dan RE halus. RE kasar itu biasanya terdiri dari namanya sisterne, lamela ya, apa lamela itu apa ya, lembaran-lembaran gitu ya. Cuman lembaran-lembaran ini nanti akan membentuk suatu badan yang memiliki isi. Jadi dia menyelubungi suatu space atau ruangan gitu. Makanya nanti ada sisterne, ruang sisterne atau disebut juga dengan lumen. Jadi di dalam sini ada ruangan disebut lumen. Nah, lembaran-lembaran ini disebut dengan sisterne. Nah, sedangkan pada RE halus bentuknya bukan sisterne tapi merupakan tabung atau tubuler ya. Ini seperti tabung ya, tubuler gitu kan. Itu secara kasar yang bisa kita lihat dari gambar ini. Kemudian secara pengertiannya gitu ya, endoplasmik artinya vaksin di the cytoplasm, artinya di dalam sitoplasma endoplasmik. Retikulum itu artinya network, Masuk. jaringan. Kertas apa? Belum itu artinya network itu dari bahasa amino. Cari coba. HP ku nggak tahu di mana. Cetek aja. Mute. Gimana? HP cetek aja. Cetek bentar. Saya nggak denger ya. Kurang keras. Jadi gitu ya. Jadi retikulum itu network, endoplasmic adalah within the cytoplasm. Jadi artinya network atau jaringan yang berada di dalam sitoplasma. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dari gambar ini sebenarnya kan membran ya. Ini sebenarnya membran semua. Saking pentingnya retikulum endoplasma di sel eukariot, ya kan? Di sel eukariot, 50-90% dari total membran di sel eukariot itu sebenarnya adalah retikulum endoplasma. Jadi 50-90% adalah retikulum endoplasma dari total membran yang ada di sel eukariot itu, gitu ya. Karena ini penting sekali. Nah, kemudian sebenarnya retikulum endoplasma adalah satu dari beberapa bagian dari sistem endomembran. Nah, apa itu sistem endomembran? Nah, ini beda lagi ya. Jadi sistem endomembran itu adalah suatu sistem yang meliputi, yang pertama adalah membran tentu saja karena dia dibilang membran ya. Yang kedua adalah organel ya, selain membran ada organel juga yang terlibat dalam trafficking itu apa ya? Lalu lintas. Transportasi dari protein dan lipid, gitu ya. Itu sistem endomembran. Nah, maka salah satunya adalah retikulum endoplasma. Nah, selain retikulum endoplasma, nanti juga ada alat Golgi atau Golgi kompleks. Mungkin belum ya, nanti akan ada Golgi kompleks. Kemudian membran inti, ya boleh lah ya, boleh karena dia juga ada trafficking ya dari membran inti menuju keluar menuju sitoplasma ya yang berkaitan dengan sintesis protein. Kemudian lisosom nanti ada juga, kita akan bahas tersendiri, dan vesikel. Jadi yang ada di sini semuanya adalah yang terlibat dalam protein dan lipid trafficking atau transportasi lipid dan protein di dalam sel. Paham ya? Transportasi lipid dan protein di dalam sel. Itu yang dilakukan oleh sistem endomembran ya. Oleh karena itu mitokondria itu tidak termasuk dalam sistem endomembran. Mengapa? Karena dia tidak ikut bertanggung jawab pada transportasi lipid dan protein. Begitu juga dengan kloroplas. Begitu juga dengan peroksisom misalnya ya, dia tidak ikut serta dalam trafficking dari lipid dan
protein, maka dia tidak termasuk dalam sistem endomembran. Nah, kemudian ini secara morfologi lagi ya, yang kedua, sama ini ada bentuk tubular, kemudian ini adalah bentuk sisterne, bentuk lamelar dari RE kasar, yang di permukaan luarnya ada ribosom yang menempel. Jadi ini namanya sisterna. Di dalam sisterna itu ada ruangan, ada space yang namanya lumen ya, kita sebut lumen. Atau cisternal space atau ruang sisterna. Jadi lumen disebut juga cisternal space atau ruang sisternal, gitu ya. Tapi layer-layer ini disebut dengan sisterna. Gitu ya. Kemudian ini adalah transportasi ya, trafficking yang dilakukan oleh sistem endomembran. Jadi dia melibatkan, ini kita bisa lihat ada nuclear envelope di sini. Berarti nukleus juga terlibat. Secara tidak langsung tadi kita membicarakan membran inti sel ya. Membran inti sel juga terlibat mungkin karena dari membran inti sel, dari dalam inti sel, keluar dari inti sel melalui membran inti sel itu ada keluar masuk protein, RNA ya, RNA keluar, protein masuk, protein keluar, maka dia juga ikut serta dalam endomembran system. Kemudian ini RE kasar, kemudian ini ada Golgi kompleks, kemudian ada lisosom, endosom. Nah ini semua terlibat dalam endomembran system. Ini secara lebih lengkap nanti akan kita pelajari di Golgi kompleks ya, anterograde, retrograde transport apa itu dan bagaimana kaitannya dengan penciptaan vesikel, secretory vesikel ya. Kemudian ini juga Anda bisa lihat secara morfologi. Di sini ada nukleus, kemudian RE kasar, ya, kemudian ada lumennya ini, space-nya atau cisternal space, kemudian ini ribosomnya, ini bentuknya berbeda, RE halus berbentuk tubular, ya kan? Kemudian ini posisinya di dalam sel, Anda bisa lihat dia dominan sekali, jadi 50 sampai 90% dari total membran di sel eukariot itu adalah retikulum endoplasma ya. Nah, ini penjelasannya apa itu sistem ini tentang RE ya. Jadi sistem membran yang menembus semua daerah sel eukariot antara membran plasma dan membran inti. Kita bisa lihat antara membran plasma, ini membran plasma, ini membran inti. Kemudian komponen sistem membran intrasel yang dinamis. Kenapa disebut sebagai dinamis? Karena dia tidak dia selalu berubah ya. Dia melakukan pergerakan karena fungsinya adalah trafficking tadi. Dia memindahkan protein lipid ya dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga dia dinamis, dia selalu berubah. Membran yang dinamis. Kemudian membentuk jalinan rongga sel atau cytocavitary. Nah, jadi Anda bisa lihat ada rongga-rongga ya di sini. Lumen namanya, maka kita sebut cytocavitary atau rongga sel. Kemudian sistem peredaran. Nah, tentu saja ada sistem peredaran karena tadi kan ada yang keluar, ada yang masuk dari dalam sel. Kemudian ada yang keluar dari inti sel, ada yang masuk ke dalam inti sel, gitu misalnya. Ada yang keluar dari Golgi menuju ke membran sel. Kemudian ada yang keluar misalnya dari RE kasar, gitu kan, menuju ke Golgi kompleks. Nah, itu semua peredaran. Jadi sistem peredaran di dalam sel dengan cara fusi membran. Apa itu fusi membran? Fusi membran itu artinya membran ini semua, karena dia sifatnya dinamis tadi, dia bisa membentuk vesikel yang baru. Apa fungsinya? Vesikel itu apa ya? Vesikel itu berupa bola gitu ya.
yang komponennya sama persis seperti membran ini semua. Dia adalah fosfolipid, fosfolipid. Isinya adalah protein dan lipid tadi. Entah protein, entah lipid yang akan ditransportasikan gitu ya. Jadi dalam vesikel dengan cara fusi membran tadi. Jadi nanti secara lebih jelas bagaimana fusi membran itu terjadi. Mungkin di belakang ada ya sedikit, tapi secara lebih lengkap nanti kita bicarakan di Golgi Complex. Kemudian ini diulang lagi yang tadi, tapi secara lebih detail bentuknya satu persatunya. Jadi ada morfologi retikulum endoplasma. Jadi tadi kan ada yang bentuknya sisterne atau lamela atau lembaran-lembaran ya. Ini ada di RE kasar. Kemudian ada yang bentuknya vesikel. Bagaimana caranya dia membentuk vesikel? Pada saat protein atau lipidnya sudah selesai ya, sudah selesai dikemas, sudah selesai diproses di RE, maka dia akan berubah menjadi bentuk vesikel untuk kemudian didistribusikan ke badan Golgi untuk proses yang lebih lanjut. Yang bentuk tubuler adanya di RE halus ya. Kemudian ini gambar sisternya di RE kasar ya. Tadi Anda sudah lihat berkali-kali. Jadi yang sisternya itu adalah tempat di mana ribosom itu melekat di bagian luarnya. Sebelum kita ke RE kasar dan RE halus ya. Sekarang jam berapa ya? Di sini 13:03. Oke, ini RE kasar dan RE halus ya. RE kasar dan RE halus itu punya kekhasan sendiri. Apa khasnya? Kalau sel-sel itu adalah sel-sel yang bersifat sekretory, misalnya di sel hati itu produksi apa ya biasanya? Insulin misalnya ya, atau yang memproduksi enzim pencernaan. Berarti kan kalau dia memproduksi enzim pencernaan, dia akan dikeluarkan dari selnya ya kan? Enzimnya akan dikeluarkan dari dalam selnya. Kenapa? Karena mau dipindahkan ke saluran-saluran pencernaan untuk menghancurkan molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, ya kan? Nah, di tempat-tempat di mana ada protein sekretori seperti di sel-sel hati, seperti di tempat-tempat yang memproduksi enzim pencernaan, maka di situ RE kasarnya biasanya lebih dominan. Lebih banyak RE kasar daripada RE halus. Nah, sebaliknya, kalau di sel-sel yang memproduksi hormon steroid itu adalah hormon seksual ya, seksual. Kalau di alat kelamin jantan berarti dia di testis, kalau di alat kelamin betina berarti dia di ovarium. Ya tempatnya cuma dua itu ya. Nah itu steroid. Maka di daerah ini di testis maupun di ovarium RE halusnya yang lebih banyak daripada RE kasarnya. Ya. Jadi sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke kuis yang pertama? Bu Ina. Ya, silakan. Mau bertanya sih. Mungkin ini pertanyaannya agak sedikit out of the box. Gini, tadi kan RE kasar sama RE halus kan sudah ada bentuknya, satunya sisterna itu atau bentuk lamela, satunya yang halus kan bentuknya tubuler kan. Dan serta bulan Golginya mirip ya melengkung keluar gitu kan. Nah itu apa yang menyebabkan RE-nya itu bisa bisa memisahkan diri? Apakah latar belakang itu kok dia bisa memisahkan diri dia dari, apakah dia pernah jadi satu atau pernah kayak gimana gitu sehingga dia membentuk RE kasar terus sisanya sebagai jadi RE halus dan ada jadi badan Golgi? Karena ada kemiripan bentuknya sih. Makasih Bu. Iya, terima kasih Audi. Ini asal-muasal bentuknya ya, asal-muasal morfologinya. Wah, itu adanya di asal-muasal pembentukan organ ya.
Intinya begini, masih ingat nggak kalau sebenarnya sel itu, ya kan, ada yang namanya kalau di hewan tuh stem cell. Ingat ya? Kalau di tanaman, RE tidak ada ya di tanaman ya? Ada nggak RE? Ada tapi jarang sih. Ya. Sebenarnya Jarang. itu lebih banyak di sel-sel hewan ya. Kalau kita tadi ngomongin tentang apa tadi, sel testis, yang sel-sel di ovarium, sel-sel di hati, ya itu kan ke sel-sel hewan. Ada yang namanya stem cell. Stem cell itu adalah sel-sel yang belum pernah tahu sebenarnya dia fungsinya apa ya, karena ini kayak bayi gitu ya, kayak meritam hewan. Nah, sel-sel ini dia nggak tahu harus mau gimana ya, karena masih bayi sekali. Tapi dia bisa bergerak kemana-mana, ya kan? Kemudian ketika dia masuk ke tahap determinasi, dia akan menjadi apapun yang diinginkan atau yang diperintahkan oleh inti sel. Jadi kita perlu ingat bahwa inti sel ini adalah pusat kendali dari suatu sel. Dia otaknya, dia yang memerintahkan kamu harus gimana. Nah, ketika ada stem cell yang dia perlukan untuk menjadi RE kasar ataupun RE halus, ya itu perintah dari inti sel. Jadi itu adalah cetak biru genetik. Ini baliknya ke genetik ya. Itu secara genetik sudah diatur di dalam inti selnya, sehingga bagaimana caranya? Ya itu sudah merupakan perintah inti selnya, sudah merupakan cetak birunya gitu ya. Kalau secara morfologi kenapa bisa berbeda? Karena fungsinya berbeda. Bisa dipahami nggak? Bisa Bu. Gitu ya. Jadi intinya mungkin akan ada di, saya nggak tahu ya, mungkin ada di asal-usul organnya. Coba asal-usul organnya ada nggak ya? Saya nggak begitu tahu ya kalau asal-usul. Sebenarnya ada yang namanya endosimbios. Embriologi. Saya nggak tahu dipelajari atau tidak ini di embriologi. Tapi yang jelas, mengapa bisa ada dua RE ini? Kenapa berbeda? Karena memang dia punya fungsi yang berbeda. Kalau dia sama, berarti fungsinya sama. Kemudian, kenapa sih kok di sel-sel testis misalnya RE halusnya lebih banyak? Ya karena inti selnya memerintahkan untuk demikian. Karena inti sel itu tahu betul keperluannya adalah RE halus daripada RE kasar, ya gitu ya. Jadi ini balik lagi ke genetiknya ya, cetak biru yang ada di inti sel. Jadi apa yang dilakukan oleh organel itu atas perintah inti sel, gitu ya Udi ya? Ya Bu. Jadi istilahnya emang sudah perintahnya kan? Iya betul. Itu sudah apa ya? Sudah seharusnya demikian gitu. Tapi kan balik lagi, jadi ini tergantung organismenya ya. Inti selnya dia bertindak tergantung dari siapa sih organismenya, kemudian apa sih perintahnya gitu. Jadi tidak mungkin misalnya simpanse misalnya ya dengan manusia itu sama gitu ya. Bagaimana cara dia mengkoordinasi sel-selnya itu berbeda karena cetak birunya berbeda. Otomatis kemudian RE-nya halus ataupun kasar juga akan berbeda di manusia dan di simpanse. Mungkin di tingkat misalnya tadi saya bilang dari total 100% membran yang ada di sel eukariot 50-90%-nya adalah RE. Nah, 50-90 itu adalah rentang yang berbeda di semua sel eukariot, termasuk di simpanse juga berbeda. Di manusia, misalnya manusia memakai 90%, simpanse 85% misalnya. Jadi itu perbedaannya. Oke.
Kalau begitu, sekarang kita kerjakan quiz dulu. Atau mau dilanjutkan? Gimana nih anaknya nih? Dilanjutin aja, Bu. Dilanjutin ya, kuisnya nanti ya, karena kuisnya masih dibuka sampai jam 12 malam ya. Oke. Oke. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Sekarang kita ke retikulum endoplasma yang kasar. Jadi retikulum endoplasma kasar itu punya beberapa fungsi. Ini yang lebih sederhana fungsinya. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat fungsi yang lebih kompleks. Yang pertama, dia mensintesis protein yang akan disekresi. Kenapa dia ikut serta dalam sintesis protein? Padahal sintesis protein dilakukan di sitoplasma ya. Nanti kita lihat ya. Apa sih manfaatnya retikulum endoplasma dalam sintesis protein? Kemudian yang kedua, dia ikut serta dalam glikosilasi protein yang sudah disintesis. Apa itu glikosilasi? Glikosilasi adalah penambahan oligosakarida terhadap protein. Mengapa perlu glikosilasi? Supaya kualitasnya baik, gitu ya. Kualitasnya baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Kalau tidak sesuai harapan atau tidak sesuai kualitasnya, maka akan dihilangkan. Ya, jadi itu fungsinya glikosilasi. Nah, secara secara lengkapnya ini ya yang dilakukan oleh RE kasar, biosintesis for oligosakarida untuk N-linked glycosylation untuk residu asparagin ya. Kemudian initial processing dari for oligosakarida, kemudian identifikasi dan removal dari misfolded protein. Jadi ini penting sekali karena protein ini harus benar ya, harus benar cara melipatnya. Kalau dia sampai misfolded, maka akan di-remove. Jadi dia bertugas untuk mengidentifikasi proteinnya sudah melipat dengan benar, ya, sehingga nanti akan diterjemahkan dengan benar. Yang berikutnya yang terjadi di Golgi kompleks. Nah, yang ini nanti akan kita bicarakan lebih lanjut pada saat membicarakan Golgi kompleks ya. Nah, tadi salah satu fungsinya adalah ikut serta dalam sintesis protein. Ternyata Anda masih ingat ya, mRNA itu diproduksi di dalam nukleus, kemudian dikeluarkan ke dalam sitoplasma ya. Nah, di dalam sitoplasma, mRNA adalah cetakannya, ya kan? Ini RNA-nya. Siapa mesinnya? Mesinnya adalah ribosom. Mesinnya adalah ribosom. Hasilnya adalah protein. Yang hijau ini adalah proteinnya. Ini ribosomnya, ada molekul yang kecil, ada molekul yang gede, subunit, small subunit, large subunit ya. Kemudian di sini ada signal sequence ya, tepat di bawah dari protein yang dihasilkan. Ternyata protein ini nanti akan dibawa ke dalam lumen sistemnya dari RE kasar. Bagaimana caranya masuk? Di sini di membrannya sistemnya dari RE kasar itu ada reseptor. Reseptor ini akan nanti menerima signal sequence yang dibawa oleh protein, sehingga ketika sudah bersesuaian begini, maka akan menempel ke sini, kemudian akan terbuka. Jadi di sini tadinya tertutup ya, karena reseptornya menerima signal, maka akan terbuka, sehingga proteinnya nanti kemudian bisa masuk ke dalam lumen RE kasar. Ya, lumen RE kasar. Setelah masuk, signal sekuensnya akan dihilangkan. Jadi yang tersisa di dalam lumen RE kasar
hanya apa namanya ini proteinnya saja. Nah, itu caranya dia masuk. Kemudian setelah itu gimana setelah masuk? Nah, ada proses yang lebih lanjut seperti tadi ya. Ada penambahan oligosakarida, kemudian glikosilasi ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu yang kedua, jadi tadi ini signal hipotesis. Yang kedua, ada secretory pathway. Ya, secretory pathway. Apa itu secretory pathway? Ini adalah lanjutan dari signal hipotesis. Setelah dia masuk ke dalam lumen area kasar, kemudian yang terjadi apa? Dia akan diteruskan dari lumen yang satu ke lumen yang lain ya, dari sisternya yang satu ke sisternya yang lain. Kemudian di tahap akhir akan terbentuk vesikel. Kenapa dibentuk vesikel? Karena akan ditransportasikan dari area kasar menuju ke Golgi kompleks untuk diproses lebih lanjut ya. Nah, di Golgi kompleks ini nanti ada dua bagian, bagian cis dan bagian trans. Bagian cis adalah bagian yang menghadap kepada area kasar, sedangkan bagian trans adalah bagian yang menjauhi area kasar. Jadi ketika dia keluar dari sini berupa vesikel, maka akan diterima oleh bagian cis dari aparatus Golgi. Kemudian diproses lebih lanjut di sini. Ini nanti ada teorinya bagaimana dia terjadi di sini. Nanti di Golgi kompleks akan lebih lengkap lagi penjelasannya. Kemudian nanti dikeluarkan sampai kemudian setelah matang vesikel ini dikeluarkan dari dalam sel. Karena ini adalah secreted proteins. Misalnya tadi hormon, enzim, dia berguna di luar sel. Dia disintesis dalam sel tapi berguna di luar sel. Misalnya tadi hormon pencernaan atau insulin, dia menghasilkan insulin ya, sel hati. Fungsinya apa insulinnya? Tahu nggak? Insulin? Insulin gula darah. Oh, iya. Pernah nggak ada Insulin. glukosa? Untuk mecah glukosa jadi glikogen. Oke, glukosa yang diberikan itu kan nanti akan diubah menjadi simpanan yang berupa glikogen ya oleh insulin. Artinya insulin itu nanti beredarnya di darah ya. Dia diproses, diciptakan, disintesis oleh sel-sel hati, tapi kemudian didistribusikan ke jaringan darah, ke mana tuh? Ke saluran darah. Apa namanya saluran darah? Sistem transportasi. Ke sistem peredaran darah. Ya, dia akan dikirim ke sana untuk mengambil glukosa yang berlebihan untuk kemudian diubah menjadi glikogen. Glikogennya nanti akan disimpan di dalam otot, di dalam hati ya. Nah, itu namanya secreted protein. Protein yang diciptakan untuk dikeluarkan dari sel itu. Ya, secreted protein. Itu tugasnya RE kasar tadi. Kemudian ini secara lengkap lagi dari sintesis mRNA dulu. Nah, ini ada sintesis DNA di sini. Jadi dari satu DNA itu double helix. Jadi satu untai DNA ini kemudian membuka, kemudian tercipta salinannya berupa mRNA yang berwarna hijau. Ini hijau atau biru ya? Formalin, Bu. Ini Tosca ya? Iya. Kemudian dikeluarkan dari dalam inti sel melalui, masih ingat nggak pore kompleks ya? Nuclear pore complex, NPC, masih ingat? Jadi mRNA dikeluarkan melalui NPC. NPC itu ada di dalam nuclear envelope. Nah, kemudian kemana dia menuju? Dia menuju ke sitoplasma. Sitoplasma dia, ini semua sitoplasma di sini. Apa yang akan dilakukan setelah ini? Maka dia akan membantu untuk memproduksi protein. Tapi dia nggak bisa sendirian, dia harus dibantu oleh ribosom.
Jadi ada small subunit, ada large subunit ya. Kemudian dia akan masuk ke dalam mesin ribosom ini sampai diperoleh polipeptida atau protein. Ini proteinnya ya. Nah, di ujung protein ini ada signal peptide yang kemudian akan dibantu oleh signal recognition particle SRP. SRP ini akan menempel pada SRP reseptor. Jadi signal ini akan menempel pada SRP reseptor sehingga ini semua akan menempel untuk mengantarkan protein ke dalam lubang atau pori di sini. Porinya membuka ya, sehingga proteinnya akan masuk, signal peptidasenya akan akan dikeluarkan. Karena dia sudah tidak berguna lagi di dalam lumen RE kasar, ya. Kemudian dia akan melanjutkan perjalanannya ke sisterna yang lain, sampai pada sisterna yang akhir, untuk kemudian menuju ke bagian cis dari Golgi kompleks. Kemudian setelah itu retikulum endoplasma halus. Jadi ini fungsinya kira-kira ada 4 ya. Yang pertama metabolisme dan sintaksis lipid steroid. Kemudian yang kedua metabolisme glikogen atau karbohidrat. Kemudian detoksifikasi obat, dia juga berfungsi di sini. Kemudian penyimpanan kalsium. Jadi ini yang diwarnai adalah retikulum endoplasma yang halus. Ini fungsi yang pertama dalam katabolisme glikogen ya, glikogen di dalam liver. Bagaimana dia mengubah glikogen menjadi glukosa? Yang pertama, glikogen granul ini diubah menjadi glukosa 1-fosfat. Kemudian diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat dengan bantuan RE kasar yang di dalam sini sebenarnya ada enzim ya, akan membuat glukosa. Ini kan di dalam sel hepatosit ya, sel liver atau sel hati. Kemudian glukosa yang sudah matang ini nanti akan dibawa ke dalam jaringan darah, sistem peredaran darah melalui glukos transporter. Jadi dia akan melewati membran sel dari sel-sel hepatosit atau liver ya, melalui glukos transporter sehingga dia kemudian akan dilepaskan ke dalam darah. Tentu saja ada hormon yang membantu ini, namanya apa? Glukagon ya, yang mengubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian yang kedua, drug detoxification, fungsinya untuk mendetoksifikasi obat atau bahan racun ya yang ada di dalam sama hati ini, harusnya di sel-sel hati atau hepatosit. Jadi drug detoxification ya, atau detoksifikasi obat seringkali melibatkan hidrosilasi yang dikatalisis oleh enzim, melibatkan hidroksilasi yang dikatalisis oleh enzim. Mengapa? Karena penambahan gugus hidroksil pada hidrofobik drugs atau obat-obat yang punya gugus hidrofobik, artinya dia takut air ya, hidrofobik. Ditambahkan gugus hidroksil ke dalam drugs yang punya gugus hidrofobik, sehingga hidroksil ini kan air ya, ini takut air. Ketika lebih banyak air yang ditambahkan, maka akan membuat drug ini akan lebih larut. Nah, kalau dia lebih larut dalam air, maka dia akan lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Gitu ya. Jadi drug detoxification melibatkan enzim catalyzed hydroxylation. Hidroksi ini air, hidroksilasi penambahan gugus air pada hidrofobik drugs, yaitu senyawa-senyawa toksik yang mengandung gugus hidrofobik, takut air, sehingga semakin banyak gugus hidroksil pada gugus ini akan membuat dia lebih larut terhadap air, sehingga ketika dia lebih larut,
maka akan lebih cepat, lebih gampang untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, hidroksilasi sendiri atau penambahan gugus hidroksil itu dikatalisis oleh protein tertentu namanya sitokrom P450. Apa itu sitokrom P450? Ini adalah enzim yang biasanya kita temukan di sel-sel hati, hepatosit, tapi juga ada di bagian yang lain di tubuh, gitu ya. Kemudian dia terlibat dalam protein processing and transport. Berarti ya, kenapa? Karena dia termasuk dalam sesuatu yang dikerjakan oleh endoplasmic reticulum, gitu ya. Kemudian enzim ini juga ditemukan juga di mitokondria. Apa yang dikerjakan di sana? Dia membantu sintesis dan metabolisme dari internal substances, gitu ya. Tapi kalau retikulum endoplasma biasanya berkaitan dengan external substances. Ya. Kemudian seperti yang kita sebut-sebut di atas, dia lebih banyak di hepatosit atau sel hati, karena memang organ hati itu adalah tempat racun itu dikumpulkan di sana. Nah, karena banyak racun di sana, maka perlu dihilangkan racun itu dari sel hati secara berkala ya. Yang ini melibatkan RE halus. Kemudian yang ketiga adalah calcium storage. Jadi bagaimana RE halus bisa menyimpan kalsium? Ini adalah gambar dari jaringan otot. Jadi dia bekerja di sarcoplasmic reticulum. Apa sarcoplasmic reticulum? Sarcoplasmic reticulum adalah reticulum endoplasma yang terdapat pada jaringan otot. Jadi sarcoplasmic reticulum found in muscle cells is an example of smooth RA. Ya. Jadi ini RA halus. Fungsinya untuk storage kalsium. Nah, kemudian apa yang dia kerjakan? Dia adalah penyimpan kalsium binding proteins. Ya, dia menyimpan kalsium binding protein. Apa fungsinya? Ini berkaitan dengan kerja otot ya, yang dia butuh pompa kalsium. Maka disitulah fungsi RE halus, dia simpan kalsium untuk melaksanakan ini pompa ATP, ya, pompa ATP, sehingga ototnya akan lebih mudah bergerak. Ini kan ATP adalah energi yang digunakan untuk melakukan kerja itu ya. Kalsium ini adalah salah satu bahan yang digunakan untuk menciptakan ATP-nya. Jadi ATP dependent kalsium ATPase. Jadi ATP ini akan diproduksi dengan keberadaan kalsium. Jadi nanti kalsiumnya dimasukkan misalnya ya ke dalam sel, kemudian ada banyak hal yang terjadi di situ sehingga akan tercipta ATP. Sehingga dengan adanya ATP, maka gerakan di dalam otot bisa terjadi. Kemudian jumlah REK, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus di dalam sel itu bisa bervariasi tergantung pada aktivitas selnya. Misalnya ya, sel Leydig itu ada pada testis, berarti ini ya hormonnya hormon steroid ya. Steroid tadi sudah saya bilang bahwa adanya di testis dan ovarium ya. Sel Leydig pada testis tentu saja RE halusnya lebih banyak daripada RE kasarnya karena fungsinya adalah untuk hormon steroid. Lebih jauh juga nanti pada ovarium REH juga lebih banyak gitu ya. Sel Leydig di sini adalah ini nanti mungkin berguna untuk yang belum belajar praktikum biologi dasar sampai tuntas. Karena sedihnya semester ini Anda nggak bisa lihat langsung di bawah mikroskop. Tapi mudah-mudahan nanti belajarnya tetap bisa lancar ya. Ini untuk mengawali nanti di minggu-minggu terakhir Anda belajar anatomi hewan. Ini sel Leydig. Ini tubulus seminiferus namanya di testis itu. Jadi testis itu berupa sebenarnya saluran yang panjang banget, tapi kemudian dilipat-lipat sedemikian rupa sehingga nanti kalau kita potong ya
testisnya kita potong, nanti akan banyak lingkaran-lingkaran gitu, tubula yang di dalamnya ada lumen, ada bolongan. Nah, di sini ada sel Sertoli namanya. Sel Sertoli ini makanannya sperma. Jadi sperma yang belum matang namanya spermatogonium. Sampai jadi spermatid, yang paling matang namanya spermatozoa. Spermatozoa itu yang punya ekor dan siap untuk dikeluarkan dari lumen ini. Jadi semakin matang dia akan semakin menuju ke tengah untuk dikeluarkan dari lumen, untuk dikeluarkan dari testisnya. Gitu. Nah, Leydig cell itu maksudnya apa? Dia ada hubungannya dengan androgen, kemudian nanti intinya akan memproduksi testosteron, ya, hormon kelamin jantan. Kemudian ini bagaimana vesikel terbentuk, namanya budding atau pertunasan. Kalau Anda pernah ingat mengamati di bawah mikroskop bagaimana tunas dari yeast Saccharomyces cerevisiae terbentuk, kira-kira sama seperti itu ya. Ini melibatkan membran, fusi membran. Kalau ini bukan fusi ya. Kalau ini dia terbentuk dari membran, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ini tadi kan protein yang sudah jadi dan sudah ditambahkan oligosakarida di sini. Ya kan? Ini ada oligosacaridanya sudah matang dia untuk siap ditransportkan ke tempat yang lain, maka dia dimasukkan ke dalam vesikel. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa membrannya ini di sebelah ujungnya, jadi kan ada RE kasar tadi ya, RE kasarnya itu akan membawa glikoprotein ini menuju ujung, entah ujung mana ya, sama saja sebenarnya. Kemudian membrannya akan melipat, membentuk lingkaran gitu ya. Nah setelah itu ini akan terputus, ini akan menyatu persis. Kemudian ini akan menjadi vesikel yang terputus. Nah ini Anda jangan bayangkan atasnya bolong begini ya, dia akan tertutup dengan rapat gitu kan. Nanti akan dipindahkan, berarti kalau dari area kasar dia akan menuju bagian cis dari Golgi kompleks ya, atau bagian Golgi. Kemudian ini juga proses trafficking ya, vesicle trafficking dari RE kasar ini tadi ya terusannya. Ketika dia sudah terbentuk di sini vesikelnya, dia akan menuju ke bagian cis dari Golgi kompleks, kemudian diproses di sini sampai matang lagi. Kemudian jadilah suatu vesikel yang siap untuk dikeluarkan dari dalam sel. Itu saja ya sepertinya, karena RE ini nggak terlalu banyak. Memang ada pertanyaan mungkin? Saya mau tanya. Ini siapa ya? Halo? Dewi Galuh. Oke. Silakan. Yang apa namanya, vesikel transport itu berarti digunakan berulang kali ya? Gimana yang transport itu? Vesikel transport itu digunakan berulang kali. Vesikel transport. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, apakah vesikel transport itu digunakan secara berkali-kali? Jadi itu kan membran ya, itu adalah membran sebenarnya. Jadi membrannya nanti kalau sudah datang dari sini, kemudian menuju ke sini, dia akan berfusi. Jadi tidak ada yang terbuang. Apakah bisa dikatakan digunakan berulang kali? Ya bisa aja sih. Tapi artinya setiap kali dia selesai digunakan, dia akan berfusi. Ini namanya berfusi, menjadi satu kembali dengan membran yang lain. Jadi misalnya tadi vesikelnya akan terbentuk ketika proteinnya matang di RE kasar ini ya. Kemudian dia ditransportasikan ke dalam Golgi aparatus. Nah, ketika menuju Golgi, maka dia akan berfusi dengan Golgi membran. Tidak ada membran yang terbuang. Paham ya? Jadi tidak ada membran yang terbuang, dia berfusi dengan Golgi, proteinnya masuk,
kemudian akan terbentuk vesikel lagi di sini kan, setelah matang di sini dari Golgi. Kemudian ketika dia dikeluarkan dari dalam sel, maka vesikel ini, membrannya akan berfungsi juga dengan membran plasma. Paham ya? Iya, Bu. Oke. Ya, gitu ya. Jadi bolehlah kita katakan digunakan berkali-kali, tapi bukan dalam arti sebenarnya yang terus dia nanti kesini lagi misalnya, ya enggak ya. Tapi dia berfungsi. Jadi bisa jadi nanti setelah ini bukan yang ini lagi, karena yang ini kan tadi sudah berfungsi. Ini nanti ngambilnya dari sini nih, misalnya atau dari sini. Jadi ya, ada lagi selain pertanyaan yang tadi? Saya Bu mau bertanya. Ya, siapa ini? Ya, Bakti. Bakti. Silakan Bakti. Mau tanya itu Bu, kan vesikelnya itu kalau sampai tujuan kan dia berfusi tadi. Nah, misal vesikel itu gimana cara vesikel itu mengenali atau dikenali sehingga oh ini harus dibongkar, ini isinya buat saya, atau oh ini bukan barang saya, jadi vesikel itu tidak dibongkar di sana gitu kan, karena dalam bentuk vesikel itu dalam sel itu kan dia bergerak bebas juga Bu. Ya. Terima kasih pertanyaannya bagus. Iya, terima kasih Bakti. Oke. Jadi prosesnya sebenarnya tidak sesederhana ini, rumit. Tapi balik lagi tadi, ketika kita ngomongin kenapa sih kok begini, itu semua intinya ada di genotipnya. Genotipnya sudah mengatakan harus begitu. Maka yang dilakukan adalah, kenapa kok nggak salah ya? Nah, misalnya, kamu kan harus, ini misalnya ini ya, vesikel ini harus bergerak ke Golgi apparatus. Kenapa dia bisa dikenali oleh Golgi apparatus? Karena inti sel itu memerintahkan ada yang namanya matriks mitokondria. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Matriks mitokondria ada satu subtopik yang sendiri nanti. Jadi matriks mitokondria, matriks sitoplasma itu terdiri dari mikrotubula, kemudian ada filamen, kemudian ada apa lagi satunya? Mikrofilamen ya. Nah, itu semua nanti yang akan menggerakkan vesikel-vesikel ini menuju tujuan yang benar. Jadi nanti mikrotubula itu akan menjadi relnya. Jadi dia ngasih jalan gitu. Misalnya dia berbentuk misalnya seperti panah ini ya. Dia berbentuk panah begini, dia ngasih rel ke vesikel ini untuk menuju Golgi apparatus. Jadi dari awal ketika dia dibuat, dia sudah tahu kemana tujuannya. Kenapa? Karena dikasih jalan sama mikrotubula. Ya, mikrotubula, kemudian semua matriks sitoplasma. Ya, secara lebih umum itu matriks sitoplasma akan memberi jalan pada vesikel-vesikel itu untuk menuju tujuan yang memang diinginkan oleh inti sel. Jadi tidak akan pernah salah. Karena dari awal destinasinya sudah ditentukan. Ada lagi? Terima kasih Bu. Ya, oke. Apa lagi? Atau sebentar. Untuk detoksifikasi, sebentar apa lagi ya Bu kosong. Mau nanya Bu, mau nanya Bu. Berarti tandanya kalau yang tadi yang glukosa tadi, yang pemecahan glukosa itu bisa selain glukosa juga bisa kan Bu? Apa itu? Selain glukosa? Tadi fungsi RE halus pertama sintesis lipid tadi? Itu selain glukosa juga bisa ya Bu ya? Jadi kayak sukrosa, fruktosa dan beberapa sintesis protein lainnya juga bisa ya Bu? Yang disintesis itu adalah protein dan lipid. Glukosa jadi, itu adalah untuk fungsi glikosilasi. Oh, glikosilasinya. Iya, glikosilasi, penambahan gugus
kukus yang di depannya itu kepalanya. Ya, supaya dia lebih stabil ya. Melewati vesikel itu. Iya, Ini oke Bu. fungsinya ya. Oh ya, ini fungsi tambahan dan teman-teman. Apa lagi? Tadi yang sel-sel Leydig itu tadi itu jadi RE halus. Jadi sel-sel Leydig itu juga prosesnya sama seperti sel-sel lainnya gitu fungsinya. Yang Leydig. Sel-sel Ini Leydig. perannya sama ya untuk jadi peran ini hampir sama dengan sel-sel lainnya. Tapi yang ini khususnya untuk menjadi nutrisi bagi spermanya ya Bu ya. Oke, ini sebenarnya out of topic kita ya. Di sini sebenarnya yang ingin saya jelaskan adalah retikulum endoplasma halus itu lebih banyak lebih banyak jumlahnya di sel-sel Leydig. Mengapa? Karena dia memproduksi hormon steroid tadi, testosteron tadi. Daripada misalnya di sel-sel lain. Nah, di sel-sel otot misalnya ya, otot halus lebih banyaknya di sel Leydig gitu. Karena dia memproduksi hormon steroid sehingga memang RE halusnya lebih banyak, berbeda dengan sel-sel yang memproduksi misalnya enzim-enzim pencernaan itu akan ditemukan RE kasarnya yang lebih banyak. Ini saya sertakan fotonya, cuman supaya Anda tahu yang mana sih sel Leydig. Nah, sel Leydig itu ada di luar dari tubulus seminiferus. Jadi ini satu tubulus seminiferus, ini tubulus seminiferus yang lain, dia ada di antara tubulus seminiferus yang satu dengan tubulus seminiferus yang lain. Kemudian dia bisa dibedakan dari sel Sertoli, karena memang kalau kita lihat warnanya lebih lebih terang ya daripada sel Sertoli yang kurang terang kalau kita lihat ini. Itu sih Audi sebenarnya tujuannya tadi untuk menunjukkan sel Leydig ini loh sel Leydig ya, di mana REH di sini lebih banyak. Mengapa lebih banyak? Karena dia memproduksi hormon steroid. Nanti Anda juga mungkin bisa tambahkan di sini fotonya anatomi dari ovarium misalnya, sel-sel di dalam ovarium yang dia juga memproduksi hormon steroid, maka REH-nya juga akan lebih banyak. Jadi ini untuk kayak tambahan informasinya ya Bu ya. Iya. Ibu, saya mau tanya. Ya, ini siapa ya? Bu. Galuh. Siapa? Galuh. Galuh lagi. Oke, silakan. Apa namanya? Kalsium yang disimpan di dalam sarcoplasmic reticulum tadi itu kan di dalamnya muscle kan, di dalamnya otot. Itu tuh ada hubungannya sama muscle system nggak? Yang kayak aktivitas myosin aktin itu? Iya. Harusnya ada ya. Harusnya ada karena kan di sel otot itu sendiri kan yang terjadi kan selalu pergerakan ya. Jadi aktin myosin itu adalah sistem protein yang ada hubungannya nanti dengan matriks juga, matriks sitoplasma, kemudian dibantu oleh protein yang namanya protein yang namanya myosin. Aktin itu adalah suatu matriks mitokondria, jadi dia yang bergerak. Bagaimana dia bisa bergerak? Dibantu oleh protein yang namanya myosin. Makanya namanya sistemnya aktin myosin. Jadi ini semua ada hubungannya. Siapa yang menggerakkan ya ATP-nya ini tadi? ATP-nya yang menggerakkan protein myosinnya tadi. Nanti itu akan ada lagi kalau tidak salah di matriks sitoplasma. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Ya, Dewi Galuh ya. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi kah? Bu Wina, Hadi mau bertanya Bu. Jadi untuk proses glikosilasinya itu hanya spesifik pada protein yang akan dikeluarkan dari REK. Iya Bu ya.
Iya, jadi yang dikerjakan RNA kasar adalah glikosilasi protein, maka glikosilasi protein terjadinya pasti di RNA kasar. Mereka. Ya. Terus berarti dia Kalau memang untuk dikeluarkan saja gitu. Gimana tadi? Berarti dia memang untuk dikeluarkan saja ya Bu ya. Dia kan karena dia protein yang akan diekskresikan keluar dari sel, maka dia diberikan proses glikosilasi supaya bisa mudah dikeluarkan gitu Bu. Jadi yang dilakukan oleh RNA kasar adalah menglikosilasi protein-protein yang memang akan disekresikan. Gitu. Jadi secreted protein. Jadi selalu yang dia bilang adalah secreted protein. Artinya begini, ya pertanyaannya bagus ya Hadia. Si RNA ini kan akan ditranslasikan menjadi protein kan di dalam sitoplasma, tapi hanya protein yang secreted saja yang akan dimasukkan ke dalam lumen RNA kasar. Jadi tidak semua protein akan diproses di sini. Gitu ya, paham ya? Yeah. Jadi ada protein-protein yang kemudian dia dikembalikan ke dalam inti sel misalnya. Ribosom perlu masuk ke dalam inti sel. Protein ini jadi tidak semuanya ya, jadi secreted protein saja. Gitu. Ada yang bisa langsung digunakan untuk metabolisme. Ya. Ya. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Mau nanya lagi Bu. Ya, silakan Abi. Gini, mungkin ini agak kayak nggak dibahas sih, tapi sudah ada. Tapi apakah RNA kasar dan halus ini ada batas kapasitas untuk melakukan transport ini atau diteruskan tanpa berhenti gitu? Soalnya kan mengingat sintesis protein kan juga bisa terjadi dalam jumlah banyak, juga dalam kalau jumlah sedikit kan sudah pasti bisa dilalui dengan sekali jalur. Tapi kalau dalam jumlah banyak, apakah RNA kasar ini tetap melakukan hal yang sama atau dia itu melakukan istilahnya stop dulu, kita selesaikan dulu baru dilanjutin lagi gitu, dan tidak penumpukan gitu? Oh, apakah bisa dalam sekali waktu gitu ya dikerjakan? Ya, karena dalam jumlah banyak, apa itu bisa di stop dulu, itu dihentikan dulu, diselesaikan dulu, baru dilanjutin lagi gitu. Iya, yang jelas yang dikerjakan di RNA kasar dan RNA halus itu suatu proses yang berkelanjutan ya, dia nggak akan berhenti. Selama memang, jadi gini, misalnya tadi kita perlu hormon nih. Jadi di tanaman adalah harusnya ya, karena ada Golgi di situ. Misalnya begini, masih ingat nggak kalau mikrospora dari benang sari, mikrosporanya itu kan akan menuju ke putik ya. Putik itu kan harus melewati kepala putik, harus melewati tangkai putik ya, sampai menuju ke ovumnya, ke ovariumnya. Itu kan prosesnya panjang sekali. Maka sel-sel dari mikrospora dia butuh enzim. Enzimnya apa namanya? Pektinase, selulase. Maka itu adalah secreted protein ya. Apa fungsinya? Supaya dia bisa melewati tangkai putik, bisa melewati kepala putik. Karena kan tadinya ada jaringan di situ, dia harus hancurkan jaringan itu sehingga dia bisa membentuk tabung. Masih ingat nggak? Jadi inti mikrospora itu ada dua. Yang satu fungsinya untuk mengeluarkan enzim-enzim itu. Iya. Nah, maka ya Anda bisa bayangkan keperluannya pada saat itu kan. Saya lagi butuh nih bikin enzim, maka dibikinlah gitu. Apakah bisa berhenti? Ya bisa saja kalau inti sel memerintahkan untuk berhenti. Sudah cukup misalnya. Persediaannya udah cukup. Jadi berhenti dulu. Kenapa demikian? Karena kalau berlebihan bisa kita bayangkan ya itu akan justru merusak ya. Justru akan merusak karena tidak dibutuhkan tetapi dia ada gitu. Oke. Gitu ya Udia. Jadi ini kembali lagi ke inti sel, perannya di situ, dia mengendalikan semua. Iya, mengendalikan semuanya. Oke, terima kasih Bu.
Ada lagi mungkin? Permisi Bu, mau tanya. Ya, ini siapa ini? Dinda. Kok suaranya kecil sekali, saya nggak dengar. Iya Bu, halo, saya Dinda. Dinda? Bisa? Iya Bu. Untuk yang tadi, kan ada disebutkan signaling sequence. Nah, waktu di RE kasar, itu dilepaskan. Apakah dia selanjutnya akan didegradasi atau dikembalikan lagi? Apa tadi? Yang pertanyaannya apa? Signaling sequence. Oh, signaling sequence. Ya, oke. Oke, terima kasih pertanyaannya Dinda. Signaling sequence tadi ya. Tadi kalau dari gambar ini, signaling sequence-nya akan di-remove. Di-remove itu artinya dikeluarkan. Dikeluarkan dari dalam lumen dari RE kasar. Nanti akan digunakan lagi mungkin di sini. Ya. Jadi dia di-remove, dikeluarkan dari lumen ini. Jadi isi dari lumen sisterna itu hanya protein yang dibutuhkan untuk kemudian diteruskan untuk dikeluarkan. Gitu ya Dinda ya? Ya Bu, makasih. Ya. Ya, lagi? Sudah kan? Kalau sudah, nanti Anda kerjakan kuisnya. Tentu saja itu nilainya akan diperhitungkan, jadi dikerjakan baik-baik. Ya. Untuk kuis yang pertama, kalau tidak salah waktunya 20 menit ya. Untuk kuis yang kedua 15 atau 20 ya. Yang kedua 1 jam, lumayan lama. Jadi Anda punya banyak waktu untuk mengerjakan. Dan saya harap Anda kerjakan sebaik-baiknya. Saya harap kalau misalnya ada masalah di sambungan internet dan sebagainya, itu bisa diatasi dengan waktu yang panjang itu. Tidak perlu menggunakan laptop. Anda kalau kadang-kadang kita pakai HP lebih gampang ya, lebih bagus sinyalnya daripada pakai laptop. Jadi silahkan dikerjakan sebaik-baiknya. Kita ketemu lagi minggu depan. Kadang itu jam 1 ya. Mungkin minggu depan saya akan coba bikin videonya supaya Anda nggak repot-repot bikin Zoom lagi. Tapi apa ya? Ada kuis yang masih harus dikerjakan. Mungkin juga ada forum diskusi supaya nanti bisa interaktif. Jadi saya masih akan cek gitu ya. Di jam 1 itu kita akan lakukan perkuliahan. Nanti saya akan cek forum diskusinya. Anda bisa bertanya apapun. Nanti Anda boleh menjawab apapun di situ juga. Kalau misalnya temannya ada yang bertanya, saya akan juga cek forum diskusinya. Nanti kita bisa sharing di situ kalau ada pertanyaan dan saling menjawab gitu ya. Kalau demikian, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi minggu depan. Tetap sehat semuanya. Jangan kemana-mana. Di rumah ya. Nggak usah jalan-jalan. Kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang. Ya, siang Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu.